Oke, saya manggilnya apa ya, Bapak Ibu ya, berarti ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya cintai gitu ya, karena garda terdepan nih, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori sosial dan bagaimana sebenarnya teori sosial ini digunakan dalam konteks nanti ya, bagaimana ini digunakan untuk penelitian misalnya gitu ya. Lalu seperti apa sebenarnya penggunaannya? Oke, judulnya itu dari teori ke konsep. Jadi teori sosial ini menjadi pintu gerbang kita untuk bisa memahami gitu ya, gejala sosial yang mau kita ketahui gitu, atau pengetahuan yang ingin kita cari gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ini bisa kita pengetahuan itu kita peroleh dengan cara apa gitu ya. Nah, teori itu menjadi dasar untuk semuanya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai guru sosiologi menjadi penting untuk memahami betul tentang apa itu teori sosial dan bagaimana ini digunakan, gitu ya. Oke, next mungkin next. Oke, lagi next. Oke ya. Nah, apa sih unsur-unsur penting dalam teori? Nah, saya mau tanya dulu deh, Bapak Ibu, kalau dengar teori yang di kepalanya itu apa? Kira-kira gagasan tentang sesuatu yang sudah diteliti. Bisa kasih contoh nggak? Apa ya? Teori penyimpangan. Teori penyimpangan. Oke, good. Ada lagi yang mau? Ya, silakan. Ide pemikiran tokoh terkait dengan Oke, kasih contoh kira-kira. Tindakan sosial siapa? Weber. Kayaknya udah ini ya, grand teori banget tuh. Kita mah itu dewanya ya, dewanya sosial gitu, Weber salah satunya. Oke, ada lagi? Ada lagi teori? Konflik. Kira-kira teori konflik itu apa? Gagasannya? Gagasannya adalah kalau kata Armstrong adalah sebuah konflik itu tercipta karena perbedaan antar kelas. Teori tercipta karena perbedaan antar kelas. Oke. Nah, ini kayaknya udah ini banget ya. Yang diajarin ya Bapak Ibu ya ini. Nah, di sekolah-sekolah ya berarti ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin memahami lagi lebih dalam. Kita nggak belajar tentang teorinya ya, karena itu butuh berapa semester ya kalau di kita ya, Mbak Ira ya, Mas Sakti ya, 2 atau 3 semester teori sendiri gitu. Masing-masing ada teori klasik, teori modern gitu ya. Kalau di sosiologi itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, kita lagi nggak bicara tentang spesifik, kita belajar tentang teori siapa, lalu teori apa gitu ya. Kita tidak bicara itu, tapi bagaimana kedudukan teori di dalam sosiologi itu sebenarnya seperti apa, gitu ya. Oke, nah di sini perlu kita ketahui bahwa unsur-unsur penting dalam teori ini tuh ada beberapa. Tadi kan bicara tentang gagasan, gitu ya, pemikiran, tokoh, gitu kan. Lalu di sini kita bisa bilang bahwa sebenarnya itu tadi ya yang dibilang gagasan itu konsep disebutnya. Jadi gagasan tentang sesuatu gitu atau realitas sosial itu kita sebut sebagai konsep. Oke. Lalu kemudian di dalam teori juga ada definisi tadi ya tentang tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Weber itu apa misalnya? Dia pasti mendefinisikan gitu ya tentang tindakan sosial itu apa sih gitu ya, rasional gitu ya, apalagi tindakan sosial instrumental itu kan banyak tuh ya ini. Oke. Nah lalu kemudian ada definisi. Jadi di teori itu ada gagasan, ada konsep yang berupa gagasan, lalu juga ada definisinya tuh ya, teori gitu. Jadi penting tuh untuk kita
mengetahui unsur-unsur di dalam satu teori itu apa aja sih sebenarnya, gitu ya. Nah, selain itu juga ada asumsi dasar. Biasanya tadi yang dibilang teori konflik, asumsi dasarnya adalah masyarakat itu pada dasarnya tidak setara, gitu ya. Itu asumsinya tuh dari satu teori, gitu ya. Jadi tadi kita bicara tentang konsep atau gagasan, lalu ada definisinya, lalu ada asumsinya. Setiap teori punya asumsi yang berbeda, gitu ya. Konflik dengan tindakan sosial beda asumsi dasarnya. Dengan struktural fungsionalnya person beda, gitu ya, asumsi dasarnya. Jadi itu harus dipahami, gitu ya. Lalu kemudian di sini unsur penting dalam teori juga hubungan antar konsep dengan konsep lain. Bicara tentang tadi konflik bisa jadi dia berhubungan dengan konsep-konsep lain, misalnya alienasi, bicara tentang eksploitasi, gitu ya. Jadi ada konsep-konsep lain yang juga saling terkait di dalam satu teori, gitu ya. Lalu kemudian di sini gimana caranya ya? Yang ini ya. Ini buat pointernya, ini kanan kiri balik. Oke. Lalu ada penjelasannya, jawaban tentang mengapa atau bagaimana fenomena terjadi. Misalnya teori suicide-nya Durkheim, gitu ya. Pernah membahas itu mungkin di kelas-kelas Bapak semua ya. Durkheim itu kenapa sih dia bicara tentang suicide? Kira-kira temuannya dia apa tuh dari hasil dari teorinya? Dia menyebutkan suicide itu karena apa? Penjelasannya apa? Ada anomi. Oke, anomi itu berarti kondisi ideal yang tidak bisa dipenuhi oleh struktur yang ada, kan gitu. Jadi anomi ya. Lalu apakah ada apa lagi kira-kira yang bisa menjelaskan? Kohesi sosial, ya. Penjelasannya, suicide itu banyak ketika kohesinya itu kuat dan lemah. Kalau lemah, dia cenderung untuk suicide, gitu ya. Makanya dia meneliti di dua kelompok keagamaan yang berbeda, misalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini, ya, teori itu juga ada penjelasannya, gitu. Dia nggak mungkin meng-create satu teori tapi tidak punya jawabannya. Nah, jawaban sementara itu nanti kita mau neliti lagi, benar nggak sih yang sekarang yang dulu yang bilang sekarang masih berlaku nggak sih kita, gitu ya. Oke, lalu di sini kasih contoh. Contohnya adalah topiknya minat baca siswa. Kita belum bicara teori yang grand tadi ya. Ya, kita nggak bicara teori grand, tapi kita turunkan, ya, turunkan satu ke konsep. Oke, karena ini ada unsur dari teorinya konsep. Ya. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu mau meneliti minat baca siswa. Minat baca siswa itu kira-kira konsep-konsep yang relevan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan minat baca siswa itu apa aja sih? Misalnya nih, ya. Di situ ada minat baca tentu saja. Kita perlu tahu konsep tentang minat baca. Minat baca itu yang disebut minat baca itu apa? Ya. Lalu yang terkait dengan topik minat baca siswa juga kita perlu mengetahui tentang konsep budaya literasi misalnya. Ya. Lalu juga kita bicara tentang bisa kita ketahui tentang dukungan keluarga, karena minat baca siswa ini bisa juga terkait dengan dukungan dari atau kondisi keluarga. Seringkali minat baca siswa yang tinggi itu berasalnya dari memang keluarga. Itu ya, itu ininya. Lalu kemudian akses buku misalnya, itu juga menentukan. Siswanya minat tapi nggak ada perpustakaan nih, nggak bisa gitu. Misalnya gitu ya. Lalu kemudian pengaruh
teman sebaya. Biasanya siswa apalagi bicara di level SMP, SMA, sosiologi kan di SMA ya berarti ya. Itu kan sangat dipengaruhi oleh teman sebaya misalnya. Maka pengaruh teman sebaya itu menjadi konsep yang penting juga kita perhatikan dalam membahas tentang minat baca siswa. Misalnya gitu ya. Lalu kemudian terakhir penggunaan gawai atau HP gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi minat baca. Jadi Bapak Ibu kalau kita wrap up dari sini kita simpulkan bahwa unsur penting dalam teori itu adalah kita harus mengidentifikasi konsepnya apa, lalu kemudian definisinya bagaimana, lalu kemudian asumsinya apa dari teori itu, lalu kemudian hubungan antar konsep yang mungkin berhubungan satu sama lain yang membahas teori tersebut, lalu tentang penjelasannya, gitu ya. Jadi setidaknya itu unsur-unsur dalam teori yang perlu kita ketahui. Oke, next mungkin ya. Nah, apa itu konsep? Tadi udah dikasih tahu ya, gagasan abstrak gitu. Konsep, ide abstrak atau gagasan abstrak yang digunakan untuk memahami kenyataan sosial. Oke, lalu di sini ada beberapa konsep yang ingin bisa kita lihat ya di dalam kehidupan sekolah tuh apa aja sih konsep-konsep yang bisa kita gunakan gitu ya. Melihat fenomena siswa. Tuh. Yang pertama kaitannya dengan disiplin. Disiplin gitu. Kita pengen tahu disiplin siswa seperti apa. Disiplin itu apa? Gitu ya. Disiplin itu definisinya apa? Penjelasannya apa? Lalu kemudian motivasi belajar. Kita bisa lihat ada konsep motivasi belajar dalam kehidupan sekolah. Lalu kita bicara tentang prestasi akademik, konsep prestasi akademik. Ini kan sebenarnya banyak hal ya, konsep-konsep ini sebagai fenomena di sekolah yang bisa kita gali lebih dalam. Termasuk budaya sekolah, solidaritas siswa. Nah yang paling up to date adalah perundungan misalnya, gitu ya. Ini kan juga satu konsep yang mungkin 10 tahun lalu itu belum terlalu diperhatikan gitu ya. Tapi sekarang itu sudah sangat penting untuk kita beri perhatian, gitu ya. Misalnya ketimpangan akses belajar, interaksi guru siswa. Lalu ada kontrol sosial dan identitas diri. Nah, seringkali masalah-masalah siswa yang ada di sekolah itu kan kaitannya dengan perkembangan pencarian identitas diri misalnya gitu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu perlu diketahui ya, konsep-konsep yang kira-kira bisa didalami sebenarnya lebih jauh di konteks kehidupan sekolah. Nah, kenapa penting? Ini kan kita bicara dalam konteks penelitian ya. Penting konsep itu diketahui dan dipahami karena kita membutuhkan istilah atau definisi yang jelas, clear, supaya nanti dari konsep sampai ke level nanti indikator itu jadi jelas. Gimana nuruninnya nih dari teori, konsep, variabel, indikator itu satu tarikan nafas, maksudnya yang harus harus konsisten dari awal. Nah, kalau dari ujungnya kita tidak jelas, ya tidak bisa konsep itu tidak kita definisikan dengan jelas, maka ke bawahnya udah pasti nggak jelas. Maka entry point-nya dalam perumusan ini yang merumuskan memilih teori, merumuskan konsep itu jadi penting. Pentingnya adalah di sini kita harus membutuhkan definisi yang jelas agar tidak membingungkan. Karena biar nanti ketika kita menurunkan dalam level variabel dan indikator itu betul-betul clear, ya betul-betul jelas. Oke? Nah, misalnya itu ya disiplin. Yang dimaksud disiplin itu apa sih, gitu ya? Ini kan dikasih contoh ya. Apakah disiplin berarti datang tepat waktu? Ini kan bicara indikator berarti ya.
disiplin itu maksudnya apa? Karena banyak studi yang meneliti tentang disiplin, tapi dia bisa melihat indikator yang berbeda-beda. Makanya kita harus menetapkan yang kita maksud disiplin di sini itu apa, gitu ya. Ini banyak nih penelitian tentang disiplin. Ada misalnya, let's say 15 penelitian tentang disiplin siswa. Tapi 15 ini punya definisi yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai peneliti ini mau meneliti tentang disiplin juga, kita harus menetapkan yang kita maksud disiplin itu apa, gitu ya. Oke, lalu apakah dalam konteks mengumpulkan tugas, ataukah dalam hal mematuhi aturan, ataukah kaitannya dengan mengikuti pembelajaran dengan tertib, itu yang dibilang disiplin, atau tidak melanggar tata tertib, itu yang dibilang disiplin. Ya, ini kan kita bicara tentang bagaimana kita mendefinisikan konsep yang kita gunakan, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira takutnya saya kecepatan benar. Ada pertanyaan kira-kira masih bisa diikutin? Masih? Oke. Oke. Nah, ini dari konsep ke indikator tadi saya bilang, ya. Jadi kalau kita neliti, kita agak sulit tuh. Kalau kita nelitinya cuman berdasarkan konsep yang kita ketahui, kita pahami, lalu kita langsung turun ke lapangan, gitu. Itu agak sulit karena terlalu luas, ya. Karena dari konsep itu harus bisa diturunkan menjadi indikator yang jelas, yang bisa mengukur tadi ya konsepnya itu. Mau meneliti apapun boleh, tapi yang penting dia harus bisa mengukur. Nah, gimana cara mengukurnya? Kita harus bisa memilih indikator yang tepat supaya konsep yang kita maksud tadi itu memang bisa secara tepat juga dijelaskan nanti, gitu ya. Nah, di sini kenapa konsep itu jadi tadi fondasi yang penting? Karena dia nanti akan berpengaruh ke indikator yang kita gunakan. Makanya konsep itu harus clear, se-clear-clearnya, sejelas-jelasnya. Boundariesnya, batasannya itu harus jelas, ya. Nah, di sini misalnya konsepnya disiplin siswa. Lalu indikatornya ini bisa kita masukkan. Indikator yang pertama datang tepat waktu. Itu adalah indikator disiplin. Kalau dia datang tepat waktu berarti dia disiplin. Kalau enggak berarti dia enggak disiplin, gitu ya. Jadi umurnya gitu, ya. Kita menerjemahkan disiplin siswa itu, gitu ya. Salah satunya indikatornya adalah datang tepat waktu. Indikator lain yang bisa kita gunakan adalah mengikuti aturan berpakaian. Bapak Ibu, challenge-nya sekarang besar banget ya. Karena kalau salah sedikit udah viral tuh, ya kan? Negor siswa sedikit viral gitu ya. Jadi betul-betul tantangan guru-guru sekarang tuh nggak guru doang sih, dosen juga gitu sama. Jadi mahasiswa sekarang tuh cukup kritis gitu ya. Siswa sekarang cukup kritis, jadi kita betul-betul harus memperhatikan banyak hal. Nah, termasuk ini mengikuti aturan berpakaian. Nah, ini kan berarti setiap sekolah pasti punya aturan sendiri ya, yang kaitannya dengan budaya sekolah. Bisa jadi sekolah negeri bisa jadi sama aturannya karena menginduk ke Dikdasmen, misalnya gitu ya. Tapi kalau sekolah swasta, yang apalagi swastanya berbasis agama, misalnya gitu ya, pasti dia juga memasukkan nilai-nilai sekolahnya gitu ya. Misalnya apa yang dimaksud dengan aturan berpakaian pasti agak berbeda dengan mengatur aturan berpakaian di sekolah yang umum misalnya. Sekolah umum dengan sekolah agama bisa jadi berbeda, gitu ya. Jadi ini juga Bapak Ibu semuanya hati-hati juga gitu. Ketika kita menggunakan indikator ini, kira-kira nanti target penelitiannya itu siapa, gitu ya. Nanti sampelnya itu siapa? Kalau sampelnya kita itu berbeda berbeda sekolahnya, maka aturan berpakaian ini harus disesuaikan dengan kondisi dari variasi sekolah yang ada. Itu ya, jadi indikator itu jadi penting. Oke?
Lalu kemudian mengumpulkan tugas sesuai jadwal itu kita anggap sebagai salah satu indikator dari kedisiplinan siswa. Misalnya gitu ya. Ada lagi tidak meninggalkan kelas tanpa izin. Ini juga jadi satu indikator. Terakhir misalnya mengikuti kegiatan sekolah dengan tertib. Upacara misalnya, belajar mengajar, apalagi kegiatan sekolah banyak ya, ekskul atau enggak gitu ya, banyak sekali. Jadi ini aja nih, indikator ini aja nih, mengikuti kegiatan sekolah dengan tertib. Kegiatan sekolah yang dimaksud itu apa? Harus diturunin tuh nanti, ya. Kegiatan yang kaitan dengan akademik atau ekstrakurikuler atau non akademik kayak gitu, itu kan harus dijabarin lagi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu dalam konteks ini maka indikator itu semakin detail semakin bagus karena jadi bisa mengukur apa yang mau kita teliti gitu ya, dalam hal ini disiplin siswa, dan harus melihat nanti kita ininya siapa, apa namanya, populasinya siapa gitu ya. Itu juga akan menentukan bagaimana indikator itu juga harus dirumuskan ya. Oke. Yang sebelahnya ini contoh konsep minat baca gitu ya. Indikatornya ini Bapak Ibu bisa lihat di sini mulai dari frekuensi, durasi. Nah, misalnya frekuensi membaca. Frekuensi membaca itu ada satuannya. Jam per hari, jam per minggu, jam per bulan, atau apa? Gitu ya. Satuan indikator itu ketika bicara tentang frekuensi, maka satuan jadi penting. Jadi nggak bisa cuma sering baca atau enggak, seringnya itu ukur seringnya, gitu ya. Sehari 1 jam atau setiap hari baca atau seminggu 2 kali atau 3 kali, itu gimana ngukurnya ya. Jadi frekuensi ini pun harus bisa dibuat nanti lebih detail lagi. Satuannya apa? Jam per hari, per minggu, per bulan, dan seterusnya. Lalu durasinya, ya durasi tadi juga misalnya berapa jam, berapa menit, gitu ya, itu juga. Lalu jenis bacaan yang dipilih. Lalu kunjungan ke perpustakaan berarti berapa kali, gitu kan? Kunjungan dalam seminggu, dalam sebulan, misalnya gitu ya. Itu harus bisa kita indikator itu harus bisa kita definisikan secara lebih detail. Oke, next. Ini hubungan antar konsep. Misalnya ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kedisiplinan siswa, itu bisa jadi berkaitan dengan konsep lain, ya, konsep lain yang mempengaruhinya, ya. Nih, ini yang kita bilang, salah. Oke ya, di sini. Kita contoh yang sederhana dulu deh, ya, yang di kanan. Jadi kedisiplinan sekolah itu, ya, bisa sangat dipengaruhi oleh budaya sekolah. Di sini bisa kita bilang bahwa sekolah yang memiliki budaya disiplin kuat cenderung membentuk perilaku siswa yang lebih tertib. Jadi budaya sekolah itu sebagai sebuah konsep, dia berhubungan dengan konsep lain yaitu disiplin siswa. Jadi disiplin siswa itu tidak berdiri sendiri. Dia bisa berhubungan dengan konsep-konsep yang lain. Bisa nggak selain budaya sekolah? Bisa. Disiplin siswa juga bisa kaitannya dengan yang lain. Ya, tidak harus budaya sekolah. Tergantung kita ingin menempatkannya seperti apa. Ya. Lalu kemudian di sini contoh prestasi akademik ternyata tidak semata-mata dipengaruhi oleh motivasi belajar saja, tapi ternyata juga bisa terkait dengan dukungan keluarga. Motivasi belajar itu nggak bisa tinggi kalau nggak ada dukungan keluarga. Prestasi nggak bisa tinggi kalau nggak ada motivasi. Artinya dalam kasus ini hubungannya bisa 3 konsep yang berhubungan satu sama lain, gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan hubungan-hubungan ini? Gimana kira-kira? Menempatkan ini gimana kira-kira?
budaya sekolah dengan disiplin siswa, lalu dukungan keluarga, motivasi belajar, prestasi akademik. Gimana kita bisa menempatkan ini, hubungan antar konsepnya seperti ini tuh bisa kayak gini tuh gimana kira-kira? Dari mana asalnya kira-kira kalau menurut Bapak Ibu semua? Dari mana kira-kira? Membuat siklus apa? Maksudnya? Jadi siklusnya Mulai dari keluarga, terus anak, sekolah. lagi baru pulang lagi dengan orang tua. Oke, ini dilihat dari bahwa kalau dari kerangka siklus, maka prestasi akademik itu dia tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi belajar, tapi juga oleh dukungan keluarga. Kalau dilihatnya dari perspektif siklus misalnya, itu nggak apa-apa, ya bisa kayak gitu. Makanya dapat gambaran seperti ini. Ada lagi? Ya. Bisa dari ini sih, dari premis atau asumsi yang ada sih. Kayak kan kita bisa lihat aja suatu fenomena di sekolah itu misalnya sekolah yang cenderung ke militeran, punya fenomena disiplin. Nah, kita punya asumsi terhadap hal tersebut, apakah budaya sekolah itu bisa mempengaruhi kedisiplinan sekolah. Tapi kita lihat lagi jika apakah budaya sekolah yang seperti ini itu teorinya seperti apa seperti itu. Oke. Jadi dibangun dari premis yang ada. Oke. Premis itu berarti hipotesis? Hipotesis itu dari mana? Biasanya? Fakta yang kita lihat. Realitas yang mau kita teliti, gitu ya. Oke. Kita menduga nih berdasarkan hasil kajian atau hasil penelusuran gitu ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa yang mempengaruhi disiplin siswa biasanya budaya sekolah. Kaitannya tadi dengan sekolah-sekolah yang berbasis sekolah kedinasan misalnya gitu ya, itu kan agak beda tuh ya, gitu ya. Itu kan mempengaruhi disiplin siswa gitu, yang lebih yang lebih tinggi gitu dibandingkan sekolah-sekolah yang tidak berbasis kedinasan misalnya gitu. Itu nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, saya manggilnya teman-teman ya, soalnya saya kalau mau mahasiswa tuh teman-teman. Kalau bukan teman, kalau teman-teman ya. Tapi ke Bapak Ibu, saya lebih tua padahal sebenarnya kayaknya ya. Jadi teman-teman aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi di sini hubungan antar konsep ini tidak turun plak dari langit, tapi itu berdasarkan akumulasi ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu sudah peroleh sebelumnya. Premis itu bisa ada karena kan kita mungkin membaca literatur, penelitian studi-studi sebelumnya bahwa budaya sekolah itu mempengaruhi kedisiplinan siswa gitu. Kita bisa bilang gitu. Tapi kalau kita nggak punya stock of knowledge, pengetahuan tentang itu, nggak akan buat hipotesis tadi gitu. Ya. Gitu pun tadi, kalau nggak punya perspektif tentang bahwa prestasi akademik itu ada siklusnya loh, yang bisa kita lihat bahwa dia tidak semata-mata fenomena sekolah, tapi juga terkait dengan kondisi di rumah misalnya, sehingga ini adalah sesuatu yang terkait satu sama lain misalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu lagi ini hubungan antar konsep itu memang sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita nih sebagai peneliti, sejauh mana kita mendalami isu yang ingin kita teliti. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting adalah yaitu tadi sebanyak mungkin menggali fenomena yang ingin kita teliti dengan banyak baca literatur sebelumnya, dengan baca teori-teori yang terkait dengan itu, dengan baca hasil penelitian-penelitian sebelumnya, gitu ya, supaya kita mendapat gambaran utuh tentang hubungan antar konsep yang ada yang ingin kita ketahui, gitu ya. Oke. Next ini parsimoni, nggak harus jelimet. Maksudnya ini kata sederhana itu nggak harus jelimet. Jangan nggak perlu bikin hipotesis yang yang muluk-muluk gitu. Cukup yang ini aja, yang sederhana aja. Berarti penjelasannya tuh lebih baik yang sederhana, nggak terlalu rumit, artinya nggak muter-muter gitu ya.
mau ke mana? Ini di Getalong ya. Muter dulu lewat Sumedang, mana enggak kan? Langsung aja gitu. Gitu. Jadi nggak usah muter-muter gitu intinya ya. Nah misalnya di dalam menjelaskan bagaimana kita dalam penelitian gitu ya, penggunaan teori itu, kita jangan memakai terlalu banyak teori. Kalau memang nggak kita butuhkan. Jadi kalau saya ini ya jadi pembimbing skripsi itu seringkali dijejer teorinya. Banyak banget teorinya gitu. Tapi ternyata ketika dianalisis nggak dipakai pada satu atau dua gitu. Jadi itu cuma kayak jejeran teori dijembrengin banyak tapi nggak ada gunanya gitu. Jadi sebaiknya nggak harus banyak-banyak gitu ya teori yang digunakan atau konsep yang digunakan, tetapi langsung fokus gitu terhadap apa yang ingin diketahui gitu ya. Jadi itu satu, gunakan penjelasan yang jelas, logis dan cukup kuat. Gimana cara kita membangun penjelasan yang logis, sistematis? Caranya apa? Baca, banyak studi literatur supaya kita membangun sistematika berpikir yang logis. Kalau kita meneliti, bacanya cuma satu buku, wassalam. Gak bakalan kita dapat kerangka yang cukup sistematis yang bisa mengkaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. Gak bisa, ya. Jadi baca. Tapi baca juga jangan apa aja dibaca gitu. Fokus, narrowing ya. Maksudnya dekati nih kita, oke, sini bicara tentang konsep ini, oke kita dalemin lagi konsep ini apa, terus dia terkait dengan konsep apa ya, oke gitu ya caranya. Oke, lalu kemudian pilih teori yang paling relevan itu tadi ya, lalu jangan memasukkan terlalu banyak variabel tanpa alasan. Maunya kita kan kadang saya pengen tahu ini A, B, C, D gitu ya, mumpung penelitiannya jadi ayain, kita masukin aja semuanya gitu, enggak juga gitu. Jadi kita fokus aja ya. Lalu kemudian di sini contohnya. Mulai dari masalah, siswa kurang aktif berdiskusi. Penjelasannya terlalu rumit ya. Ini penjelasan terlalu rumit, contohnya misalnya kenapa siswa kurang aktif berdiskusi? Karena globalisasi, kapitalisme digital, polikomunikasi keluarganya jadinya gitu. Itu kan terlalu tahu gitu ya. Jadi teman-teman nih untuk menjelaskan siswa kurang aktif berdiskusi cukup ya. Bisa jadi ini karena rasa percaya diri siswa, di budaya di kelas, pola interaksi ini kan kita turunkan levelnya. Kalau tadi kan sangat makro, jangan-jangan ini cuma fenomena meso mikro. Jadi kita bicara cukup di level institusi sekolahnya dan interaksinya aja gitu kan. Bisa jadi ya, nggak perlu nih level makro karena ada penelitian-penelitian yang memang cocoknya dengan penjelasan makro. Ada yang penelitian yang cukup menggunakan teori-teori di level meso atau mikro aja gitu, ya, atau middle range teori kita sebutnya. Oke. Lalu kemudian teori dalam penelitian kuantitatif. Jadi penelitian itu ada dua ya, kemarin mungkin udah dijelasin ya, kuanti dan kuali. Sekarang itu ada juga sebenarnya mixed method gitu ya. Nah, di penelitian kuantitatif, teori itu biasanya digunakan untuk ini nih. Satu, menentukan variabelnya apa, ya. Lalu kemudian menjelaskan hubungan antar variabel. Variabel itu kita peroleh dari mana? Dari konsep. Jadi kalau tadi hubungan antar konsep itu turunannya variabel sebelum indikator ya. Jadi konsep, variabel, baru indikator. Oke, jadi teori itu berguna dalam penelitian kuantitatif ketika kita menentukan variabel, bisa menentukan variabel. Satu, yang kedua menjelaskan hubungannya tadi ya, tentang prestasi itu dipengaruhi oleh motivasi belajar, tapi motivasi belajar dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Itu semuanya sebenarnya berangkat dari konsep diturunin jadi variabel, gitu ya. Lalu kemudian menyusun hipotesis. Nah tadi
Misalnya, disiplin siswa itu lebih tinggi pada sekolah yang berbasis kedinasan dibandingkan yang bukan, misalnya. Itu hipotesis kan? Nah, itu penting ketika kita menentukan tadi ya, budaya dengan budaya sekolah dengan disiplin. Itu ya, hipotesisnya tadi. Lalu kemudian membantu membuat instrumen. Instrumen itu kalau di kuantitatif berarti question. Ya, nanti kan dari indikator turunin tuh jadi pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Ya. Lalu kemudian menguji apakah dugaan teoritis tadi, hipotesis tadi itu didukung apa enggak dengan datanya. Nanti kan ada uji statistiknya ya. Ini berarti hipotesisnya diterima atau ditolak. Gitu ya. Nah, itu kedudukan teori di dalam penelitian kuantitatif. Ya, jadi kalau lihat alurnya itu ada teori, terus kita turunin jadi konsep, konsep kita turunin jadi variabel, variabel kita turunin jadi indikator, indikator ini kemudian kita gunakan ya, dari teori juga kita gunakan hipotesis, lalu kita kumpulkan datanya, kita analisis, lalu kemudian nanti ada kesimpulan di analisis. Akhirnya hipotesisnya diterima atau ditolak, gitu ya. Nah, kemudian contohnya nih, teori motivasi belajar menjelaskan bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih tekun belajar. Penelitiannya, pertanyaannya, apakah motivasi belajar berhubungan dengan prestasi akademik siswa? Itu pertanyaan penelitiannya. Berarti di sini ada dua variabel. Apa aja? Di sini motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. Hipotesisnya? Hipotesisnya? Semakin tinggi motivasinya, motivasi belajar, prestasinya semakin tinggi. Itu ya, itu hipotesisnya. Ya. Nah, ini teori kita gunakan untuk membangun tadi ya. Oke. Nah, ini contohnya hubungan dukungan orang tua dengan motivasi belajar. Nah, teori yang digunakan nanti ada tentang dukungan sosial. Dukungan sosial tuh banyak tuh yang meneliti tentang dukungan sosial gitu ya. Ada dukungan informasional, dukungan instrumental, dukungan apa lagi ya? Banyak kan emosional gitu ya. Nah, ini ada teorinya ya. Lalu kemudian teori motivasi belajar itu juga ada misalnya ya. Jadi setidaknya ketika kita mau meneliti ini nih, hubungan dukungan orang tua dengan motivasi belajar, maka setidaknya ada dua teori yang kita gunakan, yaitu dukungan sosial dan motivasi belajar. Ada dua teori yang kita gunakan. Teori ini ya, teori yang ini nih, dukungan sosial, kita akan turunkan jadi variabel ya. Teori dukungan sosial diturunkan jadi konsep. Konsep itu berarti kita harus mendefinisikan dengan clear apa itu yang dimaksud dengan dukungan sosial orang tua. Dukungan orang tua itu apa maksudnya? Lalu dari sini, dari konsep kita turun ke variabel. Ini belum sampai indikator ya. Ini harusnya ada satu lagi, indikatornya apa? Dukungan sosial itu tadi, kalau berdasarkan teori-teori yang ada, dukungan sosial itu bisa dukungan informasional, instrumental, dan emosional misalnya. Dia ketiga paling tidak indikator dukungan sosial. Oke, lalu ada variabel motivasi belajar juga. Nah, hipotesisnya semakin tinggi dukungan orang tua, maka semakin tinggi motivasi belajar. Nah, berarti nanti data yang harus kita kumpulkan terkait dengan dukungannya harus kita cari ya. Tentu saja pertanyaan-pertanyaannya harus berarti diturunkan dari teori dukungan sosial, variabel, indikator sampai pertanyaan. Oke, itu yang kita nanti akan dapetin datanya. Lalu kemudian motivasi belajar juga akan kita turunkan dari teori konsep, variabel, indikator, lalu jadi pertanyaan di kuesioner, lalu datanya kita peroleh. Nah, dari data itu kita olah gitu ya. Lalu kita uji hipotesisnya, apakah ditolak atau gitu ya. Itu logika penelitian yang kuantitatif. Oke.
Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, ya, kedudukan teori juga khusus ya, agak berbeda nih gitu. Kalau tadi kuantitatif dia sifatnya deduktif kan, dari atas ke bawah, dari teori ke indikator yang sangat detail. Kalau kuantitatif itu dia lebih dari bawah ke atas, proses abstraksi teorinya sebenarnya, ya. Nah, di sini teman-teman, ya, teori dalam penelitian kualitatif ini, teorinya kita gunakan sebagai lensa awam untuk melihat fenomena yang ingin kita teliti. Tadi bicara tentang motivasi, motivasi belajar. Bisa nggak kita telitinya dengan kualitatif? Bisa, ya. Tadi kan contohnya kuantitatif ya, dikaitkan dengan dukungan orang tua, tapi dia juga bisa diteliti dengan kualitatif, ya. Sebenarnya motivasi belajar itu konstruksinya di kalangan siswa itu seperti apa sih? Buat mereka tuh motivasi belajar itu harus berasal dari apa sih gitu? Ya, itu kan kita bisa gali pemahaman mereka, makna mereka tentang motivasi misalnya, ya. Itu dari bawah, ya. Nah ini, jadi teori itu kita gunakan sebagai lensa awal, sebagai pegangan awal, gitu ya, untuk melihat fenomena yang ingin kita teliti. Lalu kemudian panduan dalam memahami gimana sih motivasi belajar itu dimaknai selama ini oleh siswa, misalnya. Apakah dia berlaku sama ya di sini dengan di tempat yang lain, misalnya? Kita pengen tahu. Di setting yang berbeda, apakah dia sama atau enggak konstruksinya misalnya? Dulu ini dilakukan 10 tahun lalu. Nah yang sekarang ada pergeseran enggak dengan adanya digitalisasi misalnya? Itu kan teman-teman pengen tahu ya. Perubahan sosial yang terjadi itu merubah makna siswa tentang motivasi enggak misalnya? Nah itu juga penting ya untuk bisa kita teliti. Lalu sebagai alat interpretasi, membantu menjelaskan pola yang muncul dari data. Nah, tadi seringkali kalau kualitatif kita tuh akan dapat data banyak dari informan yang kita wawancara. Itu bisa datanya bisa si A beda sama datanya B, beda dengan C dan tergantung tergantung konteks sosial, ekonomi, politik dari masing-masing orang yang kita wawancara kan gitu ya. Data A, B, C yang berbeda-beda, gimana nih kita nyatuinnya? Biasanya kalau di dalam penelitian kuantitatif, teori itu jadi penting untuk kita bisa mengabstraksikan data itu ke dalam teori. Jadi pemahaman kita tentang teori jadi penting. Ini fenomena ini sebenarnya dijelaskan melalui teori apa sih ini gitu. Pasti udah ada orang yang ngomong ini fenomena ini gitu ya. Tapi kan datanya dari ini dulu gitu. Teori kita gunakan, kita udah punya stock of knowledge theory. Lalu teori ini kita bisa gunakan untuk menjelaskan fenomena yang kita peroleh dari lapangan. Itu yang kita sebut sebagai teori di dalam kualitatif, kita gunakan sebagai alat interpretasi. Kenapa kemudian penelitian kualitatif itu peneliti adalah instrumennya, gitu ya. Itu yang menjelaskan kenapa dalam penelitian kualitatif penelitinya itu yang jadi instrumen karena dia punya kemampuan. Jadi jangan salah, peneliti kualitatif itu challenge-nya sangat besar. Maka dia harus punya cukup kemampuan untuk memahami banyak teori supaya fenomena yang nanti didapatkan dari lapangan itu bisa dia jelaskan, bisa diinterpretasikan, ya. Lalu kemudian hasil dari penelitian ini peneliti dapat mengembangkan penjelasan teoritis yang tadi ya. Ada apa ini? Oke ya, kita lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu teman-teman? Ada pertanyaan? Mau nanya? Kayaknya ada yang mau ditanya tuh, belum keluar dari mulutnya. Hah? Masih ini ya? Oke. Nanti kita bisa buka form tanya jawab juga ya. Oke, ini
Nah, ini contohnya makna disiplin bagi siswa yang sering terlambat sekolah. Fenomenanya, sebagian siswa sering terlambat meskipun sekolah memiliki aturan disiplin. Nah, teori yang bisa digunakan interaksionisme simbolik, budaya sekolah, kontrol sosial gitu ya. Lalu pertanyaannya itu, pertanyaan penelitiannya, bagaimana siswa memaknai aturan kedisiplinan di sekolah gitu ya. Lalu kemudian kita bisa memperoleh datanya dengan cara wawancara, lalu observasi, ya, wawancaranya bisa siswa, bisa guru, lalu ada catatan keterlambatan, ini data sekundernya bisa digunakan, lalu kemungkinan tema yang muncul, gitu ya, kemungkinan tema yang muncul bisa jadi dugaan awalnya adalah jarak dari rumah dan transportnya misalnya, apakah ada hambatan, lalu sanksi tidak konsisten, siswa merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan dianggap formalitas, lalu teman sebaya gitu ya. Nah ini kan banyak dugaan-dugaan awal. Dan nanti tema-tema inilah yang akan diperoleh ya dari hasil data. Jadi tema ini enggak ujuk-ujuk ada, tapi itu harus di coding dari data yang kita peroleh di lapangan. Jadi kita yang mengkodekan, membuat tema-temanya. Ya. Oke. Next, teori sosial. Nah, ini penelitian sosial sendiri itu kegiatan ilmiah ya untuk memahami kehidupan sosial. Nah, melalui penelitian saja ya, karena kita nggak bisa common sense untuk menjelaskan sesuatu fenomena sosial. Makanya yang baik itu adalah ketika kita bicara itu basisnya adalah data, bukan common sense. Ya. Beda akal sehat yang biasa gitu yang kita gunakan dengan pengetahuan yang diproduksi dari proses ilmiah itu berbeda, gitu ya. Nah, di sini maka penelitian sosial ini dipengaruhi oleh teori perkembangan teori yang ada gitu ya. Kita tentu apalagi sebagai guru tetap harus updating gitu ya tentang fenomena, karena fenomenanya ini makin lama makin banyak, makin kompleks gitu, dan itu harus kita pahami gitu ya. Gimana kita memahaminya gitu, tentu kita harus terus mencari tahu gitu ya teorinya, epistemologinya, bagaimana pengetahuan itu kemudian di-create gitu. Epistemologi kan bicara tentang bagaimana itu pengetahuan itu diperoleh gitu ya, termasuk metodenya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian ontologinya misalnya, hakikat dari realitas sosialnya itu objektif atau subjektif. Ini merupakan konstruksi masyarakat atau sebenarnya ini memang objektif gitu ya, berdasarkan struktur yang sudah mapan misalnya. Ya, lalu kemudian nilai peneliti gitu ya. Walaupun dalam ilmu sosial kadang kita diminta untuk tidak boleh bias, tetapi seringkali nilai peneliti juga bisa masuk. Nilai peneliti maksudnya apa sih? Standpoint. Kalau tadi kita mau menggunakan misalnya teori konflik, maka standpoint kita itu nggak bisa lagi melihat masyarakat itu equal. Kita melihatnya lensanya pasti masyarakat itu tidak setara, kan gitu. Nah itu yang maksudnya dipengaruhi oleh nilai peneliti. Standpoint itu nggak salah. Kita sebagai peneliti bisa punya nilai sendiri gitu ya. Standpoint yang kita miliki. Lalu konteks politik dan sosial. Tentu ini jadi penting kalau dalam sosiologi gitu ya, karena fenomena yang terjadi saat ini itu sangat dipengaruhi oleh ini, ya, perubahan konteks politik dan sosial. Apalagi perkembangan teknologi informasi sekarang itu merubah relasi sosial, merubah pola-pola hubungan sosial itu dengan sangat cepat gitu, dan itu perlu kita antisipasi. Lalu kemudian metode pengumpulan dan analisis datanya juga jadi penting gitu ya. Lalu pertanyaan penelitian. Jadi harus dibedakan pertanyaan penelitian dengan pertanyaan instrumen. Kalau pertanyaan penelitian itu berisi tentang tadi teori atau variabel konsep yang ingin kita hubungkan ya antar gagasannya itu ya, antar konsepnya. Tapi kalau pertanyaan instrumen itu udah sangat kompleks ya. Jadi bedakan antara pertanyaan penelitian dan pertanyaan instrumen ya.
Oke, lalu kemudian inti gagasannya adalah penelitian sosial itu bukan sekedar cuman kita mau neliti terus kita ngumpulin data lalu kita olah datanya gitu ya, tetapi juga melibatkan cara berpikir kita, asumsi dasar kita ya, asumsi dasarnya apa, lalu kemudian kerangka penjelasannya yang sistematik yang dibangun dari tadi hasil penelusuran kita terhadap pembacaan kita terhadap teori yang ada, pembacaan kita terhadap studi-studi sebelumnya, itu membangun kerangka berpikir kita gitu ya. Jadi itu dasarnya kenapa penelitian sosial ini dia nggak ujuk-ujuk gitu, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba neliti ini gitu. Udah kita teliti aja, udah bikin aja pertanyaannya itu mah bukan penelitian sosial, itu namanya angkat aja, angkat biasa gitu. Itu beda dengan penelitian sosial ya. Nah, posisi teori tadi kayaknya udah dijelasin juga ya, memberikan kerangka berpikir udah jelas, membantu memilih masalah. Nah, masalah seringkali kalau saya bimbingan itu masalahnya di mana? Apalagi bicara tentang masalah sosiologisnya di mana gitu. Jadi ternyata memilih masalah juga nggak mudah ya. Saat penelitian itu nggak mudah. Nah sekali lagi kuncinya adalah itu tadi kita harus banyak-banyak baca gitu ya, banyak-banyak baca. Lalu kemudian membantu merumuskan pertanyaan. Oke, lalu menentukan konsep yang digunakan, mengarahkan pengumpulan datanya, membantu menganalisis temuan, dan menghubungkan hasil penelitian dengan pengetahuan yang lebih luas. Artinya, penelitian kita yang kita hasilkan nanti itu akan menambah penjelasan lagi tentang penelitian sejenis sebelumnya. Tapi kita harus punya unsur kebaruan. Jangan sampai kita replikasi apa adanya, tempatnya sama, populasinya sama, misalnya cuma waktunya aja beda. Itu kan nggak ada nilai kebaruan ya. Jadi harus kebaruannya dari sisi baik substansi maupun metodologi, gitu ya, secara teoritis maupun metodologi. Oke, nah lalu kemudian jadi di sini pertanyaan penelitian juga nanti bisa menentukan kita dari situ implikasi metodologinya apa, ya. Jadi kayak tadi bicara tentang bagaimana hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi siswa, itu udah jelas-jelas pertanyaan kuantitatif, gitu ya. Itu udah jelas-jelas implikasi metodologisnya itu udah pasti penelitian kuantitatif karena mau menguji hubungan antar dua variabel. Kan gitu ya. Tapi kalau tadi bicara tentang bagaimana makna yang diberikan siswa yang sering terlambat terhadap kedisiplinan misalnya, nilai kedisiplinan, itu udah beda lagi tuh. Makna itu kan bicara tentang konstruksi sosial. Itu implikasi metodologis ya udah pasti kualitatif. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu implikasi metodologi dari satu penelitian kita itu dari pertanyaan penelitian kita. Bagaimana kita membangun pertanyaan penelitian, ya? Oke. Nah ini konsep. Tadi kayaknya udah sebutin jelasin ya. Konsep ini saya ini lagi ya. Contoh konsep gitu ya. Udah kayaknya konsep dalam penelitian sosial. Lalu kalau konsep itu label atau nama yang diberikan pada fenomena sosial atau istilah kunci. Kalau tadi kan tentang disiplin itu berkonsep. Lalu motivasi belajar itu konsep, gitu ya. Lalu minat baca itu konsep. Tapi kapan dia berubah jadi variabel? Ketika dia punya variasi, ya, punya variasi nilai, punya variasi atributnya. Konsep itu kan punya atribut ya, punya variasi, ya. Misalnya kita bicara tentang disiplin baru konsep. Variabelnya kira-kira apa? Kira-kira disiplin kan ada variasinya nggak nilainya? Disiplin waktu itu definisinya, ini indikatornya. Tapi variabelnya apa kira-kira? Kalau dia mau punya variasi, tingkat
tingkat kedisiplinan siswa. Itu baru kita sebut sebagai variabel. Disiplin aja itu baru konsep. Tingkat kedisiplinan siswa itu sudah variabel karena ada yang tinggi, ada yang rendah, ada variasi nilai di dalamnya. Saya sering mencontohkan misalnya spidol itu konsep, tapi jenis spidol, warna spidol, apalagi ukuran spidol itu variabel gitu. Jadi bedanya konsep dengan variabel di situ, ya. Oke. Nah, di sini ini konsep semua nih, gitu ya. Tapi ini bisa jadi variabel. Oke. Lalu kemudian, mengapa konsep penting? Karena tadi ya, menentukan fokus, menghindari makna yang kabur. Nah, tadi ketika kita nurunin jadi indikator, saya jelaskan lagi bahwa kita harus mendefinisikan konsep dengan sejelas-jelasnya. Boleh nggak kita menggunakan definisi dari yang sudah ada? Boleh. Boleh nggak kita mendefinisikan sendiri dari yang banyak definisi tentang disiplin, misalnya kedisiplinan siswa? Ini saya mau merumuskan sendiri. Boleh. Ya. Jadi tidak harus dari yang sudah ada, tapi kita merumuskan baru juga boleh, ya. Oke, lalu kemudian dari konsep indikator. Nah, ini tadi ya, konsepnya disiplin siswa, indikator yang dapat diamati ini, ya teman-teman. Lalu motivasi ini, indikatornya ini, gitu ya. Jadi tapi menentukan indikator itu juga nggak bisa kita mikir sendiri gitu, hasil pemikiran sendiri itu nggak bisa, tapi juga harus berdasarkan hasil bacaan kita terhadap teori-teori sebelumnya bicara tentang hal yang sama dan studi-studi sebelumnya tentang hal yang sama. Ya, nggak bisa kita main nurunin sendiri. Ada sih kalau di psikologi itu kan ada yang namanya membuat alat ukur, itu bisa kali. Tapi kan dalam hal ini teman-teman nggak perlu gitu ya, karena bukan di psikologi bikin alat ukur gitu. Tapi yang penting menggunakan dari yang sudah ada juga nggak masalah. Ya. Oke. Lalu ini ya teori ini kayaknya udah dijelasin juga gitu ya. Unsur-unsurnya ada konsep tadi udah, konsepnya juga tadi udah. Variabel dan atribut. Nah ini ya. Tadi bicara tentang variabel dan atributnya atau kategorinya. Ya, misalnya kita bicara tentang jenis kelamin. Jenis kelamin itu nggak perlu tingkat jenis kelamin ya, karena jenis kelamin sendiri itu adalah variabel. Jenis kelamin gitu kan, itu udah variabel. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi sekarang sudah mulai di beberapa survei yang dilakukan itu nambahin satu kategori. Apa kategorinya? Lain, bukan non-biner. Gitu. Ada tuh, gitu. Nah itu kaitannya dengan values peneliti. Saya ingin melihat keragaman gender, apa namanya, jenis kelamin nih, gitu. Jangan-jangan Gen Z atau gen-gen yang baru ini bisa jadi mendefinisikan jenis kelamin itu bukan lagi seperti kita mendefinisikan laki perempuan. Tapi saya nggak tahu ya buat bapak ibu apakah itu dibolehkan atau enggak di sekolahnya. Kalau itu bikin nanti jangan-jangan dikasih surat itu peringatan gitu kan. Tapi kalau di lingkungan universitas itu sesuatu yang sudah dianggap dimungkinkan karena itu bagian dari hak ya dari mendefinisikan identitas gender gitu ya. Lalu kemudian tingkat pendidikan orang tua, nah itu variabel. Nah itu bisa tingkat pendidikan itu bisa dari tinggi, sedang, rendah. Tinggi itu ketika dimasukin S1 ke atas misalnya gitu ya. Lalu sedang itu menengah gitu SMA, rendah itu misalnya SMP SD misalnya gitu ya. Itu kita yang mendefinisikan tingkat-tingkat itu ya. Lalu kemudian tingkat motivasi belajar, ini juga nanti ada rendah, sedang, tinggi. Frekuensi membaca itu ya, frekuensi membaca itu bisa dibikin tingkat gitu ya.
apa tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu, misalnya gitu, itu kan ngikat ya. Nah itu bisa kayak gitu frekuensi. Atau tadi berapa kali dalam seminggu, berapa jam dalam seminggu itu juga boleh. Jadi satuan itu sangat ditentukan tadi ya. Kita menggunakan definisinya siapa, ya. Definisinya apa? Kita mendefinisikannya apa, ya. Lalu kemudian hubungan antar variabel, ya. Tadi dijelaskan dukungan orang tua mempengaruhi motivasi belajar mempengaruhi prestasi akademik. Gitu. Jadi ini kalau nanti di analisis statistik ini udah hubungan yang multivariat karena lebih dari satu variabel. Kita mau lihat ini jalurnya ya, analisis jalur tuh. Oh dari sini nggak bisa langsung ke sini gitu ya, tapi dia harus lewat. Jadi nggak bisa dukungan orang tua langsung mempengaruhi prestasi, tapi dia harus melewati motivasi belajar dulu. Nah itu berarti sudah bicara tentang hubungan antar variabel yang melibatkan lebih dari dua variabel. Ya karena ada jalurnya, nggak bisa langsung gitu. Ya, ada pengaruh. Jadi nanti kalau di analisis multivariat ada pengaruh langsung dan ada pengaruh tidak langsung, kayak gitu ya. Kalau ini kan cuma dua ya, gitu. Kalau ini kan bivariat biasa, gitu misalnya ya. Oke, nah ini variabel independen dan variabel dependent ini jadi penting. Kedudukan itu kan selalu kiri dan kanan. X itu di kiri, independen itu di kiri, dependent itu di kanan. Selalu kedudukannya begitu. Ya, kiri dan kanan itu ada tanda panah. Itu kalau hubungannya yang asimetris. Berarti ini X independen mempengaruhi Y dependent. Jadi yang mau kita jelaskan itu adalah yang ininya nih sebenarnya, yang dependennya. Yang mau kita jelasin kan motivasi belajarnya. Kenapa ya? Bagaimana sih motivasi belajar siswa gitu ya? Nah, ternyata kita mau lihat oh ada hubungan antara dukungan keluarga dengan motivasi belajar kan gitu. Kita membangun hipotesis bahwa dukungan keluarga itu berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kalau tingkat dukungannya tinggi, maka motivasinya juga tinggi, kan gitu ya. Nah, itu adalah mendudukan variabel independen dan dependent. Makanya, ketika dalam pertanyaan penelitian pun yang disebut duluan adalah variabel independen. Bagaimana hubungan antara tadi apa? Dukungan keluarga dengan motivasi belajar. Itu juga menentukan apa namanya kedudukan itu sampai di pertanyaan penelitian pun harus jelas di mana posisinya kita menempatkan, ya. Oke. Lalu kemudian ini ya variabel independen seperti itu. Oke. Nah operasionalisasi dari konsep ke data. Ini yang paling kalau di mahasiswa di sosiologi itu butuh 2 semester. Satu semester sih sebenarnya ya, merumuskan dari merumuskan dari apa tuh namanya dari konsep kan dari teori ya, konsep, variabel, indikator, instrumen, kuesioner, data kan gitu ya. Jadi gimana tuh nuruninnya satu-satu gitu kan? Nah ini ya konsepnya motivasi belajar. Oke, baru di atasnya. Kita dari atas, bawahnya. Lalu dan yang satunya lagi adalah budaya kelas suportif. Jadi kita mau melihat bahwa budaya kelas yang suportif, ini ada contoh nih, motivasi belajar sama budaya kelas suportif. Gimana kita nuruninnya? Ya. Indikatornya, variabelnya bisa tinggal motivasi belajar tadi ya. Bisa motivasi belajar sebagai konsep pada saat yang sama juga variabel juga bisa, tergantung kita mendefinisikan gitu ya. Lalu di sini ada indikatornya, rajin mengerjakan tugas itu gimana ngukurnya? Ini kan harus ada satu lagi nih nurunin ya kalau ke kuesioner. Rajin mengerjakan tugas itu gimana? Saya selalu saya selalu submit tugas tepat waktu.
sangat setuju, misalnya gitu ya jawabannya, gitu kan? Bisa kayak gitu, ya. Lalu kemudian memiliki target belajar, gimana mengukurnya? Itu misalnya. Ini indikator ini pun teman-teman itu harus kita turunkan dari definisinya motivasi belajar. Itu siapa sih yang bicara tentang motivasi belajar? Siapa aja yang udah pernah meneliti tentang ini? Mereka ngomongnya apa aja sih? Mendefinisikannya apa sih? Nah, kita rumusin itu. Jadi dalam penelitian kita yang kita mau pakai apa nih ininya? Definisinya jadinya apa? Indikatornya apa? Indikator itu harus diturunkan dari definisi konsep yang kita gunakan. Gak bisa keluar dari situ. Misalnya, definisinya dari tokoh si A. Indikator yang kita ambil dari tokoh si B. Ya kan nggak nyambung gitu. Ya, jadi harus konsisten. Ya, harus konsisten. Jadi ini motivasi belajar diturunin jadi indikator. Nanti dari indikator diturunin jadi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kita tanyakan, hasilnya berupa data. Kalau kuantitatif berarti datanya berupa angka. Iya. Angka itu kita input lalu kita olah. Ya. Nah, konsep budaya kelas suportif, indikatornya siswa merasa aman bertanya, guru memberi respon positif, teman tidak mengejek, diskusi. Ini juga enggak tadi saya bilang, ini harus diturunkan dari definisi. Ya. Udah, thank you. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Mau nanti aja. Oke. Masih ada waktu ya? 7 menit. 7 menit. Silakan kalau mau ditanya. Di sini semuanya sudah melakukan penelitian kan? Sudah pernah kan? Untuk sertifikasi peneliti kan peneliti ya? Enggak. Hah? Oh, dari situ bisa langsung bertanya ya. Kecuali yang nggak ada, baru dia ujian. Ujiannya hanya di supervisi. Oh, di supervisi. Alhamdulillah dong kalau gitu ya. Kalau dosen tuh ada ini ada. Harus penelitian. Gitu ya. Nah, berarti tapi sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya? Sudah. Skripsi. Ini skripsi ya. Nah, saya kira berarti udah ini dong, berarti sama dong. Yang baru apa? Yang baru dari yang saya jelaskan apa kira-kira? Yang sebelumnya belum pernah, tapi sekarang ternyata baru ini. Mendetail aja, Detail. Mendetail. Oke. dan merecall. Dan recall lagi. Iya. Berarti paling nggak ada manfaatnya ya? Udah berapa tahun lalu ya kayaknya gitu kan? Jadi sekarang nge-refresh lagi ya Bu. Jadi alhamdulillah. Oke. Kira-kira ada yang bertanyakan nggak? Saya Ya silakan. Saya bertanya. Perkenalkan saya dengan Ibu Rina Oh. dari SMA Negeri 9. Oh iya. Saya tertarik dengan ini Bu. Kan kita penelitian itu ada yang kuantitatif dan kualitatif. Kenapa orang lebih pakainya itu yang kuantitatif karena statistik itu bisa langsung pakai SPSS gitu. Tapi kenapa kalau yang kualitatif itu orang jarang pakai? Padahal sebetulnya kan Bu, kata Ibu tadi, dialah sebagai instrumennya. Nah, strateginya bagaimana ya Bu ya? Misalnya biar hasil penelitian kita itu hasilnya ya bagus lah gitu ya, gitu. Tapi dari kualitatif itu. Dari kualitatif. Iya, penelitian yang kualitatif. Oke, makasih Bu Rina pertanyaannya. Bagus ya. Ini kayak kebalikannya. Kalau di kita itu banyaknya kualitatif. Karena kayaknya agak nightmare ini menggunakan tadi ya. Tapi gini, sekali lagi ini. Pertama adalah ketika kita mau meneliti, tadi kita bicara tentang epistemologi dan ontologi. Jadi ya, ontologinya adalah kita melihat realitas itu objektif atau subjektif dulu. Jadi ini standpointnya dari kita dulu nih ya Bu Rina ya. Kita melihat realitasnya mau kita jelaskan dengan penelitian itu sesuatu yang objektif atau subjektif. Kalau subjektif berarti implikasinya nanti ke kualitatif.
kualitatif karena kita ingin menggali bagaimana masyarakat atau individu mengkonstruksi apa yang fenomena sosial yang dihadapi gitu loh. Misalnya kayak tadi tuh siswa itu misalnya kita ingin menggali kenapa sih ada anak yang biasanya kan ada anak yang spesial ya Bu di sekolah gitu. Yang kita sebut misalnya walaupun sebenarnya kita nggak boleh gitu melabel gitu ya, kok dia lagi yang ke ruang BK gitu kan. Kita ingin mengetahui sebenarnya lebih dalam nih kenapa ya dia ini berarti kan realitas yang mau kita gali itu sifatnya lebih ke subjektif. Bagaimana sih anak ini memaknai atau mengkonstruksi apa yang saat ini dia alami gitu. Pengalaman apa sih yang dia yang dia alami sehingga dia begini, apa sih kita pengen tahu nih sebagai guru misalnya gitu ya. Nah, itu bisa implikasinya ke kualitatif. Mungkin nggak satu anak, bisa beberapa anak gitu. Digali lebih dalam sebenarnya seperti apanya gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi kita harus menentukan dulu realitas sosial yang ingin kita gali itu mau kita lihat dari sisi yang objektif atau subjektivitasnya. Itu ya, itu satu. Yang kedua, kalau itu memang tadi subjektif, maka kita harus membangun kerangka yang tadi itu menggunakan teori sebagai lensa awal untuk melihat fenomena itu gitu. Lalu kita gali dengan metode tadi ya. Tentu saja ketika kita ingin melihat konstruksi sosial, pemaknaan dari individu terhadap satu fenomena sosial, maka punya implikasi metodologi ya, kualitatif, lalu dengan wawancara mendalam, dengan observasi misalnya gitu ya. Wawancara mendalam bisa ke siswanya, bisa ke orang tuanya, bisa ke teman sebayanya, bisa ke gurunya gitu ya. Nah, itu kan kita bisa gali tuh bagaimana sih relasi-relasi ini, kemudian data ini kan banyak data nih nanti ya Bu ya. Data ini lalu kita akan kumpulkan, lalu kita beri tema-tema. Jadi ternyata misalnya anak-anak ini gitu ya, konstruksi sosial tentang sesuatu, misalnya tentang kedisiplinan yang menurut versi sekolah itu disiplin, menurut anak-anak ini itu sebenarnya apa sih gitu. Itu kan jadi penting ya feedback juga buat nanti ada implikasi kebijakannya nanti apa misalnya gitu ya Bu. Jadi tergantung tujuan penelitiannya tadi, tapi tujuan penelitian itu juga harus didasarkan pada cara kita melihat realitas sosialnya itu subjektif atau objektif gitu ya. Kira-kira bisa. Kalau untuk respondennya Ibu maaf, kan kalau yang kuantitatif itu bisa banyak gitu. Nah, kalau yang kualitatif mungkin lebih sedikit ya Ibu. Nggak harus banyak, tapi makanya di kuantitatif kita sebutnya responden, orang yang merespon. Tapi kalau kualitatif kita sebutnya informan, orang yang memang punya informasi yang cukup mendalam tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Jadi dia yang memang orang yang orang yang kayak narasumber gitu. Orang yang memang mengetahui persis tentang fenomena itu dan datanya nggak mungkin kita teliti ke banyak orang untuk hal-hal itu kan gitu ya. Nggak dibatasi sih Bu berapanya ya, karena ada juga disertasi yang cuma satu wawancara ada gitu. Tapi kan dia nggak cuma satu wawancara, tapi dia ditambahkan dengan observasi misalnya gitu ya, observasi, lalu triangulasinya itu ada proses wawancara dengan pihak-pihak lain, tadi dengan siswa lain, dengan orang tua, dengan guru dan teman sebaya misalnya kayak gitu. Jadi enggak utamanya enggak ini aja ya. Jadi harus ditriangulasi. Ya, sama-sama. Saya ingin bertanya, karena mungkin kan salah satu ritual juga lumayan kan Bu. Karena mungkin selama saya kuliah mungkin mendengarkan dosen sampai tidur. Jadi saya ritual, ya lumayan lah dapat ilmu yang ritual lagi lah dari baca-baca. Cuman Bu, karena mungkin dulu itu tersimplifikasi bahwasannya kualitatif ini dengan judul dulu ya zaman kuliah, kalau pengaruh pasti kuantitatif nih gitu. Kalau komparasi pasti kuantitatif. Setelah saya compare dengan beberapa teman-teman saya yang ada di universitas lain, ternyata bisa nih pengaruh itu bisa jadi kualitatif. Nah, mungkin minta penjelasan secara sederhananya, karena ini juga berpengaruh juga sih ya ketika
saya melakukan penelitian terhadap penelitian kepada anak-anak gitu, ketika ada penelitian sosial di sekolah itu, kalau ada kata pengaruh itu pasti kuanti. Padahal kan setelah saya kaji di sini kan ada variabel atau ada instrumen yang memang yang harus kita pahami secara definisi dan dari konsep turunan ke bawahnya lagi. Ya, oke. Jadi kalau kalau kuantitatif itu kan sifatnya deduktif ya. Kita memang harus membangun kerangka hubungan antar variabelnya sejak awal. Jadi itu udah jelas tuh hubungan antara X dan Y, pengaruh antara X dan Y itu udah di setting sejak awal, gitu ya. Itu clear dulu pertama. Jadi judul itu memang sudah di awal tuh memang udah ajak yang nggak bisa berubah karena itu kita bangun berdasarkan tadi nurunin dari teori ke konsep, variabel, hubungan variabel dan sebagainya. Jadi itu udah itu yang kuantitatif. Nah, kualitatif sebenarnya judul itu sangat dipengaruhi oleh data yang kita peroleh. Jadi bisa jadi judul yang awal itu kita di awal di proposal itu A, ketika nanti sudah jadi itu jadinya B, itu sangat bisa. Ya, karena apa? Karena sifatnya tadi induktif dan dia selalu prosesnya itu kan back and forth ya. Jadi data teori. Jadi nanti bisa sangat berubah. Kayak misalnya beberapa bimbingan saya dia kualitatif itu awalnya dia melihat ini. Gitu ya. Oke, dia punya kerangkanya awalnya ini, awalnya ini. Lalu ketika di lapangan, ternyata datanya itu mengarahnya ke sini nih. Tadinya ke sini, yang diarahin di awal ke kiri, justru datanya ke kanan. Maka dia akan mengabstraksi yang dari data itu ke judulnya itu juga jadi berubah. Adapun penggunaan pengaruh itu sangat tergantung ya. Pengaruh ketika judulnya itu di kuantitatif, pengaruh itu punya implikasi metodologis. Jadi kemana-mana itu punya implikasi. Maka dia bisa korelasi, regresi gitu misalnya ya, analisis statistiknya. Tapi kalau ini di kualitatif, pengaruh itu yang dimaksud pengaruh itu apa di dalam penelitian kualitatif itu? Judulnya ya. Jadi itu sangat nanti harus dilihat isinya. Apakah isinya itu memang bisa direpresentasikan oleh judul pengaruh ini gitu. Yang dimaksud pengaruh dalam judul pengaruh di dalam penelitian kualitatif itu dia mendefinisikannya apa nih di penelitian kualitatifnya. Dia diperoleh dari data apa, data yang seperti apa. Bisa dipertanggungjawabkan enggak kata pengaruh itu di dalam hasil penelitian kualitatifnya gitu. Jadi bukan masalah terminologi pengaruhnya ya, tetapi pengaruh itu kan punya derajat tertentu gitu ya. Dia harus dikaitkan dengan fenomenanya. Gak mungkin pengaruh doang kan judulnya, tapi pengaruh apa terhadap apa misalnya gitu kan. Ini kan objeknya apa gitu kan. Ini kan harus jelas. Nah itu menurut saya itu sangat tergantung dari nanti datanya gitu. Jadi jangan sampai nanti menetapkan judul itu berdasarkan tadi. Pokoknya kalau pengaruh ini enggak. Tapi kalau kualitatif itu pertama tadi ya cara membangun teorinya itu dari teori digunakan untuk lensa awal dan gimana kita melihat itu menerjemahkan itu nanti data itu harus kita abstraksi ke atas lagi gitu. Jadi dia nggak bisa pokoknya saya maunya ini, pokoknya data apapun yang di lapangan di kualitatif ya, pokoknya saya maunya pakai ini, nggak bisa kalau di kualitatif gitu. Kalau kuantitatif kalau sejak awal A ya terus ke bawahnya A, walaupun hasil hipotesisnya itu nggak ditolak, maksudnya nggak ada hubungan, nggak apa-apa, emang itu datanya. Tapi kalau nggak bisa kita rubah lalu kemudian jadi ada hubungan kan nggak bisa gitu. Karena sudah dirumuskan sejak awal kan gitu. Tapi kalau kualitatif itu kan sangat sangat dinamis ya. Proses abstraksinya itu yang penting. Jadi itu sekarang Bapak Ibu nih ya, teman-teman semuanya, itu dengan AI itu sebenarnya memudahkan kita di satu sisi untuk bisa fenomena yang data yang kita peroleh ini kalau dikonseptualisasikan ini sebenarnya konsepnya apa sih?
Itu enak banget sebenarnya gitu. Tinggal nanti kita mengkonfirmasinya ke dalam referensi-referensi yang ada, bener nggak nih gitu dari AI yang disebutkan. Misalnya dari data kita nih, kita generate ke AI, lalu kemudian ini nih kalau dugaan saya sih ini gitu, tapi saya mau memastikan lagi ini benar nggak ya ini diwakili oleh konsep ini. Ternyata benar misalnya. Kayak kita lihat lagi nanti di literatur yang ada, yang asli ya, jangan AI juga, karena AI bisa jadi kan sama juga ya. Jadi betul-betul harus dilihat lagi ke literatur aslinya juga, referensi aslinya, jangan mengandalkan AI juga gitu. Ya. Jadi itu udah memudahkan kita sebenarnya kalau untuk peneliti kualitatif ya. Tapi tetap AI itu nggak bisa membantu kita cara kita wawancara, menggali lebih dalam, itu nggak bisa gitu. AI itu akan menjawab sesuai prompt yang kita berikan. Prompt itu sangat tergantung dari otak kita. Kalau bacanya dikit, promptnya itu aja. Tapi kalau kita bacanya banyak, promptnya itu bisa sangat dalam, bisa sangat spesifik gitu ya. Jadi memang kuncinya baca. Oke, kira-kira clear ya? Jadi sangat tergantung datanya ya. Jadi mau pengaruh mau bisa saja, tapi tergantung lagi nanti. Oke, ada lagi Bapak Ibu, Mbak, teman-teman semuanya? Udah ya, udah habis ya? Oh ya udah. Terima kasih banyak, semoga bisa diimplementasikan ya.